warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Ilana Villa SOS MESY. Di sini kita kelompok 4 akan menerangkan atau membuat video mengenai materi tentang tingkat suku bunga. Saya di sini ditemani oleh saudari Alsabila, Cintawati, dan saya sendiri. Langsung aja kita masuk ke pemateri yang pertama, yaitu materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga adalah biaya yang dikenakan atas pinjaman uang, biasanya dinyatakan dalam persentase tahunan yang ditentukan oleh Bank Sentral, misalnya Bank Indonesia kalau di Indonesia, untuk mengontrol inflasi, stabilitas ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian materi yang kedua yaitu jenis-jenis suku bunga. Yang pertama yaitu suku bunga tetap atau fixed yang tidak berubah selama masa pinjaman, contohnya KPR bersubsidi atau kredit kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua suku bunga mengambang atau floating, artinya berubah sesuai kondisi pasar, contohnya yaitu KPR dengan kombinasi tetap dan mengambang. Kemudian yang ketiga yaitu suku bunga flat. Suku bunga flat itu dihitung berdasarkan pokok pinjaman awal, contohnya itu kredit barang konsumsi atau KTA. Kemudian yang keempat itu suku bunga efektif, artinya yang dihitung berdasarkan sisa pokok pinjaman. Semakin kecil sisa pinjaman, semakin kecil bunga yang dibayar. Kemudian yang terakhir itu suku bunga anuitas, yang artinya menggabungkan pokok dan bunga dalam jumlah cicilan tetap setiap bulan. Umum digunakan untuk KPR atau kredit investasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Yang pertama ada inflasi, suku bunga naik untuk mengendalikan inflasi. Yang kedua, kondisi ekonomi. Ketika ekonomi melambat, suku bunga cenderung diturunkan. Yang ketiga, kebijakan moneter. Kebijakan ekspansif menurunkan suku bunga, kebijakan kontraktif menaikkannya. Yang keempat, permintaan dan penawaran kredit. Tingginya permintaan kredit dapat mendorong kenaikan suku bunga. Yang kelima, kualitas kredit dan risiko. Kredit dengan risiko tinggi biasanya memiliki suku bunga lebih tinggi. Selanjutnya, dampak perubahan suku bunga. Yang pertama, terhadap konsumen, kenaikan suku bunga meningkatkan biaya pinjaman sehingga konsumsi menurun. Penurunan suku bunga mendorong konsumsi karena pinjaman lebih murah. Yang kedua, terhadap bisnis. Kenaikan suku bunga meningkatkan biaya modal, memperlambat investasi. Penurunan suku bunga mendorong investasi bisnis. Yang ketiga, terhadap pasar keuangan. Kenaikan suku bunga menekan harga saham tetapi menguntungkan pihak sektor perbankan. Yang keempat, terhadap mata uang. Suku bunga tinggi menarik investasi asing, menguatkan mata uang domestik. Yang kelima, terhadap inflasi. Suku bunga tinggi menekan inflasi dengan mengurangi pengeluaran konsumen dan bisnis. Selanjutnya yaitu materi peran Bank Sentral dalam mengatur suku bunga. Yang pertama, kebijakan moneter. Merancang dalam melaksanakan kebijakan moneter untuk mengontrol tingkat suku bunga. Yang kedua, pengendalian inflasi. Menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi yang tinggi, menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan saat ekonomi melambat. Yang ketiga, operasi pasar terbuka. Membeli atau menjual surat berharga untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Yang keempat, intervensi pasar. Menjaga stabilitas nilai tukar mata uang melalui intervensi di pasar valuta asing. Yang kelima, pengawasan sistem keuangan. Mengawasi lembaga keuangan untuk memastikan kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu materi tren suku bunga di Indonesia 2005 sampai 2025. Rata-rata suku bunga di Indonesia selama periode ini adalah sekitar 6,39%. Pada Februari 2025, Bank Indonesia tetap di angka 5,75%, mendukung target inflasi 2,51% dan stabilitas rupiah. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu tingkat suku bunga adalah alat penting dalam kebijakan moneter untuk mengontrol inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Jenis-jenis suku bunga seperti tetap, mengambang, flat, efektif, dan anuitas memiliki karakteristik masing-masing sesuai kebutuhan kredit.
Perubahan tingkat suku bunga berdampak luas pada konsumsi, investasi, pasar keuangan, nilai mata uang, dan inflasi. Bank sentral memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan ekonomi melalui pengaturan tingkat suku bunga. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.